Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum Al-Bagir lanjutkan, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah SWT, para saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ada yang menarik, yaitu adalah tentang ghibah, saudara. Tentang ghibah. Jadi kalau orang melakukan ghibah itu dampaknya buruk, saudara. Walaupun ada ghibah yang diperbolehkan. Nanti kita bahas. Dampaknya buruk kenapa? Bergibah itu kalau fakta, gibah sesuai dengan fakta, itu sama saja membongkar aib seseorang. Hati-hati orang-orang yang suka membongkar aib seseorang. Jangan sampai kita membongkar aib seseorang. Lalu kalau salah, itu bisa jadi fitnah. Jadi ghibah itu udah nggak ada untungnya. Kalau benar itu jadi membongkar aib seorang, kalau salah bisa menjadi fitnah. Hati-hati, fitnah ini keji, saudara. Fitnah ini sangat-sangat keji. Orang bisa bodoh-bodohan karena fitnah. Orang bisa saling berantem, saling nusuk-menusuk, saudara saling nusuk-menusuk gara-gara fitnah, saudara. Maka hati-hati, suatu hal yang tidak jelas buktinya, jangan dibicarakan. Apalagi ghibah ini, jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngomongin orang, ini berbahaya. Berghibah ini berbahaya. Kalau benar itu membongkar aib seseorang, kalau salah itu fitnah. Pernah dengar Nabi Muhammad SAW berkata, ada orang yang nanti akan bangkrut. Lalu ditanya sama Nabi kepada sahabat, siapa yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang yang hasil usaha atau ekonominya bangkrut, rugi dan segala macam. Tapi kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ibadah nanti di akhirat. Orang yang ibadah di dunia, nanti di akhirnya dia tidak membawa amal ibadah dan pahala apapun. Kenapa? Karena di masa hidupnya selalu menzalimi orang lain. Ghibah itu bisa menzalimi orang lain. Hati-hati, karena ghibah dia bongkar aib orang. Karena ghibah dia bongkar, dia sebarkan fitnah-fitnah yang tidak terbukti. Nanti akhirnya pahala yang dia lakukan, pergi hajinya, sholatnya, ibadahnya, puasanya, zakatnya, dan lain dan sedekah-sedekahnya, akhirnya nanti bisa dilimpahkan kepada orang-orang yang difitnahnya, yang digibahnya, yang dizaliminya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Tapi ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Ghibah-ghibah yang diperbolehkan itu kalau dalam pengadilan. Yang pertama, orang bicara dengan pengadilan, menyebutkan aib-aib seseorang, karena untuk melaporkan perkara di depan hakim sejelas-jelasnya. Yang kedua, seorang yang melaporkan pelanggaran hukum atau kejahatan kepada aparat negara. Yang ketiga, apabila ada seorang yang minta fatwa, pertimbangan dari ulama. Bisa juga ghibah itu, seorang bisa berghibah itu. Yang selanjutnya, yang keempat, ketika bersaksi melihat kejahatan secara terang-terangan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga diri kita, khususnya Allah jaga mulut kita dari segala macam ghibah. Hati-hati, ghibah benar bisa membongkar aib seseorang. Kalau salah bisa berbuat fitnah. Hati-hati. Ya, kita jaga mulut kita. Jangan sampai sering ngomongin orang,
Jaga mulut kita, jangan sampai amal ibadah kita ditarik oleh orang-orang yang kita omongin, kita gibahin, kita segala macam omongin, atau kita zalimi. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Mudah Allah jaga mulut kita, sehat walafiat, semua keberkahan dunia wal akhirat. Jangan lupa di like, di share, di komen, subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.